Lanjut. Oke, saya tulis ya. Selamat sore semuanya untuk rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media ya. Kami mengucapkan thank you banget untuk meluangkan waktunya di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi tadi udah panjang lebar ya, sudah panjang lebar disampaikan oleh Bang Deo ya. Jadi permulaannya adalah di titik ini berarti Bang Deo ya. Jadi secara singkat kami dari Serikat Pekerja Jiwasraya dapat menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama bahwa manajemen Jiwasraya dalam hal ini akan melakukan rasionalisasi kepada seluruh pegawai Jiwasraya, yaitu dengan cara melayoffkan atau melakukan PHK dengan beberapa tahapan di dalam tahun 2023. Yang selanjutnya langkah melayoffkan ini juga disampaikan selanjutnya akan diteruskan dengan menutup Jiwasraya sendiri. Jadi memang di kami itu KPI dari manajemen adalah untuk mengclosingkan atau mengkosongkan Jiwasraya, teman-teman. Yang selanjutnya bahwa memasuki akhir tahun 2022 dengan doa ya bahwa Jiwasraya dapat menjalani hari ulang tahun yang ke-163 tahun. Seluruh insan Jiwasraya telah melaksanakan program restru yang telah ditugaskan oleh manajemen kepada seluruh pegawai Jiwasraya, dan kami telah melaksanakannya dengan sangat baik dan telah disampaikan juga selamat oleh manajemen. Dan ini pun juga mengangkat citra bahwa pelaksanaan program restru ini telah dianggap sukses ya. Tapi dengan maksud ada teman juga. Dengan maksud rasionalisasi yang mau dilakukan di start di tahun 2023 ini juga sangat mengancam kelangsungan nasib para pegawai Jiwasraya dan familinya ya. Kami menyatakan tidak setuju terhadap maksud dari manajemen ini karena beberapa hal yang belum selesai juga. Yang pertama, misalkan kondisi dari yayasan kesejahteraan kami pun juga belum clear. Kemudian manajemen juga masih mempunyai hutang untuk melakukan top up terhadap dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya. Selanjutnya yang ketiga, bahwa di era tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2022, sebagian pegawai Jiwasraya telah diberikan kelangsungan pekerjaan dengan mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan asuransi yang baru. Tapi pada kenyataannya kami yang masih loyal sampai dengan hari ini dengan melaksanakan seluruh tugas dengan sangat baik ya, kami dihadapkan dengan kenyataan akan diberhentikan. Jadi secara review hal-hal tersebut yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Diorifa dan juga Ketua Umum SP Bang David. Ya, pada prinsipnya ketika proses restrukturisasi ini dilakukan, bahwa proses restru ini tidak memikirkan bagaimana nanti karyawan akan diapakan. Sehingga ketika program restrukturisasi di mana pemegang polis sudah melakukan restrukturisasi, maka ketika proses pengalihan portofolio atau polis dari Jiwasraya kepada Agilab itu harus diikuti dengan pengalihan aset. Hanya tadi sudah disampaikan oleh Bang Diorifa bahwa prosesnya kita tidak tahu secara legalitasnya bagaimana.
Nah, ketika proses aset ini dipindahkan, maka untuk karyawan itu belum dipikirkan bagaimana nanti akhirnya. Sehingga ketika tadi sudah disampaikan oleh Bang David selaku Ketua Umum bahwa sebetulnya karyawan dijanjikan untuk berpindah kepada perusahaan baru namanya AFG Lab, di mana prosesnya adalah mengundurkan diri secara sukarela, bukan istilahnya diberhentikan oleh perusahaan, sehingga secara hak itu tidak sepenuhnya sebagaimana orang berhenti yang diberhentikan oleh perusahaan. Nah, ketika proses migrasi yang harusnya saat ini dari 189 orang itu 100 orang bersedia untuk ikut migrasi, namun kemarin ketika diinformasikan oleh manajemen bahwa proses migrasi tidak bisa dilanjutkan sehubungan perusahaan baru AFG Lab sudah tidak menerima lagi karyawan dari PT Asuransi Jiwasraya, dan dengan alasan ketidakmampuan perusahaan masalah keuangan, tetapi di satu sisi direksi masih menerima kenaikan gaji, masih menerima bonus dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham, sehingga ini kami melihat ketidakadilan. Dan maka kemarin di awal November disampaikan akan adanya program rasionalisasi atau PHK secara sepihak oleh perusahaan. Nah, sebetulnya yang kami tuntut adalah yang pertama, hak-hak yang harusnya sudah kami tabung sejak kami bekerja di PT Asuransi Jiwasraya dengan masa kerja sampai dengan ada yang 23 tahun, ada 20 tahun, 15 tahun, tetapi ini tidak diakui oleh manajemen. Manajemen hanya menginginkan bahwa manfaat itu adalah ketika di PHK adalah harus mengundurkan diri. Jadi manfaat pengunduran diri yang akan diberikan oleh manajemen, khususnya direksi. Dan kami meminta bahwa kami sebetulnya tidak ingin di PHK. Kami hanya minta kami tetap bisa bekerja untuk kelangsungan keluarga kami. Sehingga kalau kami harus di PHK, maka harus ada kompensasi kepada kelangsungan kami setelah kami di PHK. Di mana kalau kami melihat keuangan perusahaan masih bisa memenuhi, tetapi ketika tadi semua aset itu harus dialihkan kepada AFG Lab sebagaimana rencana dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham dan juga direksi, maka ini menimbulkan ketidakadilan. Kami dipaksa untuk merelakan hak-hak kami yang sudah kami tabung untuk diserahkan kepada negara, karena kami harus mengundurkan diri, sehingga ketika manfaat pengunduran diri itu kami banyak kehilangan hak kami. Sehingga sebetulnya kami tidak keberatan Jiwasraya mau ditutup, silakan. Kalau mau diteruskan juga silakan. Karena itu tadi pada prinsipnya bahwa kami untuk ada kelangsungan pekerjaan bagi teman-teman yang bersedia untuk migrasi kepada AFG Lab, tetapi saat ini sudah tertutup pintunya. Dan bagi yang tidak ingin migrasi, kami ingin kalau memang Jiwasraya akan tutup, kami adalah penghuni terakhir atau kami yang akan mengunci. Tetapi sampai saat ini pun ketika kami bertanya apakah betul pada 2023 Jiwasraya akan ditutup, manajemen tidak bisa menjawabnya. Jawabannya hanya mereka melaksanakan arahan dari Kementerian BUMN berdasarkan Rakortas CQ adalah dari Presiden Republik Indonesia. Jadi sangat disayangkan kalau direksi yang digaji sangat tinggi oleh negara hanya bisa sebagai pelaksana, tidak bisa melakukan manajemen pengelolaan khususnya dalam keuangan Jiwasraya, di mana apakah harus seluruh aset itu dipindahkan kepada perusahaan baru AFG Lab, sementara masih ada karyawan, masih ada kewajiban tadi disampaikan oleh Bang David selaku Ketua Umum bahwa masih ada kewajiban direksi selaku pendiri di dana pensiun, yang mana itu tidak dilakukan indikasinya sejak 2018. Sebelum saya lanjut, jadi saya buka sesi pertanyaan karena ini baru depannya aja. Dalamnya kan ada persoalan ilegal pengalihan aset. Aset punya satu perusahaan besar dialihkan ke suatu perusahaan yang cuma punya akte doang, akte PT.
akte perusahaan doang dibikin notaris, toto pindah itu dalam bentuk hibah. Itu suatu pertanyaan besar walaupun yang perintahkan adalah kementerian ya. Pertanyaan karena ini nggak boleh. Yang kedua ini kan perusahaannya juga berkaitan dengan pihak ketiga yaitu para nasabah dan pemilik portofolio yaitu nasabah asuransi. Kalau sampai aset dialihkan ini mereka dapat apa ini? Ya baru yang kemudian berikutnya adalah ini karyawan ini kan sudah punya tabungan masa depan berupa uang pensiun dan lain-lain. Terus kemudian dialihkan asetnya terus mereka dapat apa? Nah, gitu kan. Jadi banyak yang nggak dapat. Yang keempat adalah bahwasanya ini adalah perusahaan besar, masa nggak punya uang. Dari zaman Belanda udah punya uang, tiba-tiba sekarang hilang uangnya, asetnya kemudian dialihkan ke perusahaan baru yang dasarnya adalah akte PT doang. Bikin akte di notaris tahu dapat banyak banget tuh aset kan. Kita juga mau tuh, saya sama Pak Sego mungkin mau ya Pak ya, bikin PT masukin. Cuman ini Bang Mobil ada nggak di sini? Ada ini. Oh, ada ya. Jadi nanti ini akan jadi pertanyaan, tapi kita bahas. Tapi silakan teman-teman boleh bertanya, saya buka ruang dan waktu untuk pertanyaan.